Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke, Wak Geng. Sama seperti biasanya, saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah cerita tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan antara kondisi pemikiran, perasaan, atau batin. Ketiga aspek tersebut saya kategorikan tidak stabil. Kenapa saya mengatakan tiga aspek tersebut tidak stabil? Karena memang ketiga aspek tersebut dalam kondisi yang begitu sangat buruk. Bagaimana mungkin tidak mendapatkan kondisi yang buruk, karena memang terlalu banyak berbagai konflik yang diterima, di mana konflik tersebut di dalam hubungan eksternal. Bukan hanya hubungan eksternal, tetapi berbagai perubahan yang dimana perubahan ini selalu terjadi di luar dari apa yang diinginkan.
Kalau saya mencoba untuk mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, bisa saja kartu yang saya pegang ini seperti membuktikan bahwasannya pihak lain sudah mendapatkan suatu keberuntungan atau sudah mendapatkan yang namanya kestabilan kehidupan, tetapi kestabilan kehidupan tersebut bukan dirasakan terhadap orang yang memberikan suatu kesetiaan, melainkan menikmatinya terhadap situasi kebebasan terhadap orang lain. Apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi, sepertinya siklus perputaran waktu yang memberikan kehidupan kamu adalah siklus perputaran kehidupan yang tidak menguntungkan diri kamu. Apalagi kalau membahas mengenai kondisi komitmen. Perputaran yang memberikan siklus di dalam komitmen kamu adalah siklus yang menempatkan posisi komitmen kamu sangat buruk. Saya tidak tahu apakah perkataan saya tadi kamu membenarkan atau tidak. Semua tergantung bagaimana diri kamu untuk menyikapi dan untuk menanggapinya. Setidaknya perkataan saya tadi pasti kamu membenarkan. Tidak ada siklus keberuntungan di dalam komitmen kamu. Tidak ada siklus yang membuktikan diri kamu ini tidak mendapatkan gangguan. Tidak ada siklus yang membuat diri kamu ini merasa stabil. Tidak ada siklus yang membuat diri kamu itu menerima suatu kemajuan tetapi mendapatkan suatu kemunduran. Saya berbicara dari apa yang saya katakan tadi, itu masih berdasarkan dari pergerakan energi kamu, belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini. Kalau acuannya dari kartu yang saya pegang ini, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Kamu sudah sadar kan dari perjalanan komitmen kamu? Sudah sadar atau belum? Geng. Kalau memang diri kamu sudah sadar dari perjalanan komitmen kamu, yang dimana komitmen kamu sudah menempatkan posisi diri kamu dalam posisi yang tidak baik, apa yang menjadi acuan kamu terhadap pergerakan energi kamu ini seperti orang yang lagi gelisah? Apa yang membuat pergerakan energi kamu ini begitu sangat kuat? Ada kegelisahan yang saya rasakan. Saya hanya sekedar ingin bertanya. Geng? Kamu sudah menyadari komitmen kamu benar-benar sudah menghancurkan diri kamu. Apa yang membuat diri kamu ini masih saja merasa gelisah? Apakah manusia itu masih mengganggu diri kamu, atau diri kamu ini belum bisa untuk melupakan manusia tersebut?
Seharusnya kalau memang diri kamu sudah menyadari komitmen kamu sudah benar-benar hancur, tidak ada lagi kata kegelisahan yang membuat diri kamu ini merasa cemas. Karena semakin kuat rasa kegelisahan yang ada di dalam pergerakan energi kamu, kegelisahan itu yang akan menghambat keberuntungan kamu. Kenapa saya mengatakan kata keberuntungan? Kartu yang saya pegang ini, kartu yang mengarah terhadap perputaran waktu yang akan memberikan diri kamu suatu bentuk karma positif, tetapi karma positif itu adalah keberuntungan. Sinkron tidak dengan apa yang saya katakan barusan. Kalau kamu terus-menerus merasa gelisah, tidak mau membuka logika kamu secara waras, yang dimana ketika kamu membuka logika kamu secara waras, kehidupan kamu ini akan pulih. Kehidupan kamu ini akan menerima yang namanya siklus kehidupan yang benar-benar stabil. Tinggalkan perjalanan komitmen kamu itu yang sudah mempengaruhi kehidupan kamu menjadi negatif. Mulai untuk mendapatkan keberuntungan dari alam semesta. The Wheel of Fortune, kartu pertama yang saya pegang. Kartu yang berbicara mengenai unsur positif. Ini unsur positif yang saya pegang, Wak Geng. Kamu yang menentukan bagaimana pergerakan siklus kehidupan kamu agar diri kamu bisa maju. Kamu yang menentukan bagaimana pergerakan energi kamu untuk memberikan diri kamu suatu ketidakmajuan. Semua tergantung bagaimana diri kamu untuk menentukan apa yang ingin kamu lakukan dan apa yang tidak ingin kamu lakukan. Mulai untuk membuka logika kamu secara waras. Tidak usah lagi kamu harus berkonsentrasi untuk memikirkan atau merenung atau meratapi kenapa manusia itu pergi, kenapa manusia itu mencurangi, kenapa manusia itu mengkhianati, kenapa manusia itu bertindak seperti itu. Kamu loh yang rugi. Padahal alam semesta sudah secara langsung membuka kedua biji mata kamu agar diri kamu paham siapa orang yang kamu prioritaskan. Tidak usah lagi kamu memikirkan manusia itu, kamu membuang-buang energi positif kamu, padahal alam semesta sedang menantikan kehadiran kamu untuk memberikan diri kamu suatu pergerakan mengembalikan kehidupan kamu menjadi normal. Tidak usah kamu merasa gelisah. Tidak usah, karena diri kamu menerima komitmen yang sudah hancur, kamu beranggapan, wah, saya bingung Kak, apa yang harus saya lakukan karena saya masih sulit untuk melupakan manusia itu. Lah, kalau seandainya kebingungan kamu masih berbicara terhadap diri kamu sementara manusia itu sudah pergi dari kehidupan kamu, kebingungan itu akan bertahan. Hah? Wage, orang sudah sampai di langit loh, kamu masih di dalam bumi. Orang sudah bahagia, kamu masih bersedih. Kebahagiaan itu bukan diukur dari bagaimana perjalanan komitmen. Seharusnya diri kamu harus bisa mengambil nilai positif, di mana positifnya di dalam komitmen kamu, kenapa hancur, kenapa ini berarti kehancuran dari komitmen kamu itu mengarahkan diri kamu agar diri kamu bisa menerima yang namanya kebebasan untuk ke depan. Saya paham dan saya mengerti, tanpa kamu memberikan suatu penjelasan bagaimana komitmen kamu, saya mengerti. Tetapi saya mencoba untuk membuka logika kamu bahwasannya masih ada keberuntungan yang begitu sangat fantastis untuk kamu terima kalau diri kamu bisa menentukan di mana pergerakan siklus kehidupan kamu. Ya, Wage? Cocok, kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, tidak usah.
Anggap saja perkataan saya tadi sebagai gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas. Setidaknya diri kamu mengerti bahwasannya masih ada keberuntungan yang akan kamu dapatkan. Ibaratnya, jangan menganggap perjalanan komitmen kamu itu adalah perjalanan komitmen yang kamu terima berupa takdir yang tidak bisa untuk dilupakan. Tidak usah. Siapa tahu untuk kedepannya manusia itu pergi, ada pemberian dari alam semesta dengan kedatangan seseorang, di mana kedatangan seseorang jauh lebih baik. Karena The Wheel of Fortune ini pembicaraan mengenai pergerakan waktu. Bisa saja waktu akan mengembalikan atau memberikan diri kamu titik balik di dalam belahan jiwa kamu dari energi baru. Manfaatkan apa yang tersisa untuk saat ini. Tidak usah pemikiran harus bercabang-cabang. Komitmen saya seperti ini. Wah, saya takut gagal. Wah, saya takut ini. Wah, saya seperti ini. Tidak usah. Fokus untuk ke depan. Saya masih ingin keberuntungan di dalam kehidupan saya. Saya harus bergerak. Saya harus memulai kemajuan di dalam kehidupan saya. Nih, Dewa Geng, The Wheel of Fortune. Kartu yang saya pegang ini, saya tidak mau membahas mengenai manusia tersebut, karena bagi saya ketika saya membahas manusia itu, sakit telinga saya. Pasti nanti ujung-ujungnya seperti itu lagi, seperti itu lagi, seperti itu lagi. Kalau tidak kembali, frustasi. Kalau tidak frustasi, ingin kembali memantau diri kamu, sakit, capek. Saya rasa capek untuk membahas manusia itu. Manusia yang tidak berfaedah, manusia yang tidak tahu berterima kasih, manusia yang cukup untuk ditinggalkan dan untuk dilupakan. Saya ingin fokus untuk membahas diri kamu karena memang kartu pertama ini adalah kartu positif. Muncul kartu The Moon. The Moon, unsur air, berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Begitu ku angkat kartu The Moon, aku tak tahu lagi harus mengatakan apa sama kau. Capek aku berkomat-kamit dari kartu pertama yang saya katakan tidak usah gelisah, tidak usah ini, kamu akan mendapatkan keberuntungan. Begitu ku angkat kartu The Moon, kondisi pemikiran kamu ini, kondisi pemikiran yang tidak sehat. Capek aku sampai berkomat-kamit mulutku, sampai sesak napas aku mengatakan diri kamu ada keberuntungan, ada ini. Dalam kondisi yang kurang fit, saya mengatakan kamu ada keberuntungan. Tahu-taunya begitu ku angkat kartu The Moon, wow, terbukti pemikiran kamu ini pemikiran yang masih saja berimajinasi yang tidak wajar. Seperti apa ya? Sekuat apapun orang memberikan diri kamu pencerahan, mengatakan diri kamu berkualitas, kamu cerdas, kamu pintar, kamu elegan, kamu berwibawa, semua omong kosong bagi diri kamu. Itu The Moon, imajinasi yang tidak wajar, seperti orang yang berhalusinasi, seperti orang yang menyimpan kecemasan, seperti orang yang dalam kondisi kekhawatiran, seperti orang yang berasal dari orang yang penuh dengan ketakutan. Saya paham dan saya mengerti, Wak Geng, apa yang kamu takutkan, apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu cemaskan, saya mengerti. Tetapi kesampingkan dulu pemikiran kamu yang cemas tersebut. Berikan di dalam pemikiran kamu itu suatu imajinasi yang bisa membuat peluang atau potensi atau kemampuan yang kamu miliki agar diri kamu ini bisa berkembang. Tidak usah diri kamu merasa cemas.
Wajar sih memang cemas karena diri kamu sudah terlalu banyak untuk dibohongi. Apalagi yang membohongi diri kamu itu adalah orang yang kamu prioritaskan. Wajar, tidak ada yang menyalahkan diri kamu masih menyimpan kecemasan tersebut karena memang situasinya sungguh terlalu rumit. Tetapi mari kecemasan itu buat secara perlahan-lahan hilang. Hidup harus dinikmati, bukan harus ditangisi. Ya, Wak Geng. Jangan sampai imajinasi yang tidak wajar di dalam pemikiran kamu ini menggerogoti pergerakan energi kamu agar diri kamu seperti orang yang memiliki semangat tetapi semangat itu tidak tahu harus diapakan. Muncul kartu Three of Swords. Walah, 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 capek aku Tuhan berkomat kamit. Pengen kali ku hentikan suaraku ini dalam video ini. Karena apa yang saya katakan tadi semuanya percuma. Kartu ketiga ini seperti membuktikan kamu ini belum bisa untuk melupakan situasi dari perjalanan komitmen kamu yang sudah benar-benar membuat diri kamu kehilangan kebahagiaan. Ini posisi energi kamu, tergantung bagaimana diri kamu yang mengendalikannya. Yang penting aku berbicara terhadap diri kau itu masih punya kualitas. Jangan sampai kualitas yang kau punya kamu sinkronkan dengan kondisi sakit hati kau, kekecewaan kau, kehilangan kebahagiaan kau, kesedihan kau. Ujung-ujungnya kau nanti yang nyesal. Nih, Three of Swords, 3 pedang. Kamu sudah dibohongi, kamu dicurangi, kamu dihianati. Aku tutup dulu lah ini. Capek aku membahas itu. Tiada henti. Bagus ku angkat aja lah dulu kartu ini ya Wak Geng ya. Kita lanjut lah. Muncul kartu Judgment. Judgment. Di mana kemunculan kartu keempat ini seperti mengatakan ada situasi kebangkitan atau situasi pemulihan yang akan kamu terima. Nah, saya berbicara secara positif kan, Wak Geng, dari kemunculan kartu Judgment. Saya barusan mengatakan ada keputusan atau pemulihan atau kebangkitan atau pembaharuan atau transisi atau reinkarnasi dari situasi kehancuran yang pernah kamu terima di masa lalu. Keberuntungan, pembaharuan dari situasi kematian. Nah, 2 kartu positif, 2 kartu bangsat. Muncul kartu 10 cawan. Terdiri dari 10 cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik 1 cawan dari ke-10 cawan yang barusan saya katakan tadi, 1 cawan yang saya tarik ini masih berbicara mengenai hal positif, di mana hal positif itu saya kategorikan ada kestabilan, ada kebahagiaan, ada kelimpahan, ada suatu kegembiraan, dan ada suatu keceriaan yang akan kamu terima dalam waktu dekat nanti. Tinggal menunggu perputaran waktu, ada siklusnya, Wak Geng. Jadi kamu santai ya. 2 kartu yang saya tutup itu, saya tidak mau membukakannya. Bagi saya merusak mata saya. Bagi saya membuat saya menjadi naik gula darahku, naik tusuk kondeku, naik sasakku langsung mengangkat kedua kartu itu. Capek-capek aku ngomong dari A sampai Z, begitu ngangkat kartu pertama, begitu ku angkat kartu kedua, ujung-ujungnya masih mencerminkan diri kamu dari kondisi pemikiran. Apa pula itu? Ulah kambage napal. Apa pula itu pergerakan energi kau? Nggak cocok seperti itu konsepnya, Wak Geng. Itu ibaratnya kamu tidak menghargai siapapun yang memberikan diri kamu suatu motivasi.
Orang capek-capek memberikan diri kamu motivasi, orang capek-capek memberikan diri kamu pencerahan, orang capek-capek memberikan diri kamu bimbingan dan mengarahkan diri kamu agar diri kamu bisa bergerak untuk maju. Tahu-taunya apa yang disampaikan membal, tahu membal. Orang-orang Medan bilang membal. Itu masuk kiri keluar kanan. Itu dia, Wak geng. Capek aku udah ngos-ngosan. Dalam kondisi yang kurang fit, dalam kondisi yang kurang sehat, bokoa-bokoa aku. Ya tapi ya itulah, ya kan? Nggak bisa juga aku salahkan. Muncul kartu The Star. Unsur udara berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kartu The Star, keluar lagi kartu yang berbicara mengenai hal positif yang akan kamu terima. Ada harapan, ada ketenangan, ada kepuasan, dan ada penyembuhan, serta ada spiritual yang akan lebih baik untuk kamu komunikasikan terhadap Sang Pencipta. Intinya kamu jangan putus asa. Jangan biarkan keputusasaan kamu ini mengganggu pemikiran kamu. 4 kartu ini yang menjadi acuan kamu ketika saya berbicara mengenai pergerakan energi kamu, Wak geng. Kesempurnaan, kestabilan, pembaharuan, keberuntungan. 2 kartu ini masih saya tutup, saya tidak mau membuka. Oke, Wak geng? Hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.